Assalamualaikum guys, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Bagi kalian yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Pengantin Jurang Setan. Yuk gaskon ceritanya. Semua nama dalam cerita ini disamarkan, mohon maaf jika ada kesamaan. Perkenalkan, namaku Dimas, aku adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan ternama di Jawa Timur. Kerja sebagai karyawan full time, memang sebagian besar waktuku menjadi habis di tempat kerja, oleh karena itu aku hanya bisa pulang ke rumah seminggu sekali. Meski jarak dari rumah ke tempat kerjaku hanya sekitar 3 jam, tetapi aku memilih untuk kos di sekitar kantor, daripada harus pulang pergi, karena terkadang sepulang kerja badan sudah capek dan tidak kuat lagi jika harus mengemudi. Karena umur sudah hampir 28 tahun. Tidak jarang ketika di rumah aku selalu ditanya tentang pacar dan kapan menikah oleh orang sekitar rumah, bahkan oleh saudara-saudaraku sendiri. Hal itu selalu kujawab dengan santai, karena memang aku sudah mempersiapkan pasanganku sendiri, tanpa sepengetahuan teman-temanku, bahkan orang tuaku. Benar, aku mempunyai seorang pacar bernama Putri, rumahnya sekitar 2 jam dari kotaku, dulu dia adalah teman satu kampusku. Sejak lulus kuliah dia belum sempat ku kenalkan kepada orang tuaku, karena dia sudah lebih dulu berpindah pulau, karena panggilan kerja. Jadi hubungan ini, memang kita lanjutkan dengan LDR, karena selain tidak mengganggu kerjaanku, LDR kurasa cocok untuk keadaanku sekarang yang memang lebih sering sibuk bekerja. Singkat cerita, hubungan kami pun berjalan lancar, dan memang aku sudah berniat untuk menikahi Putri suatu saat nanti. Hingga akhirnya hari itu pun tiba, hari yang sangat membahagiakan di hidupku, karena hari itu aku akan melamar Putri. Uang hasil kerja kerasku selama ini yang aku kumpulkan kurasa sudah cukup untuk melamar dan mengadakan pesta, pikirku. Saat itu aku pulang kerja langsung menuju ke rumahku dengan perasaan yang sangat bahagia, dan sesampainya di rumah, aku pun langsung meminta izin kepada orang tuaku. Pak, Bu, aku mau melamar perempuan yang sudah lama aku cintai, ucapku santun. Loh kok gak kamu kenalin sama bapak dulu nak? Jawab bapak. Kami pacaran sudah 5 tahun lebih pak, dia temanku kuliah dulu, anaknya baik, sopan, aku sudah kenal lama kok, insyaallah aku yakin bapak dan ibu suka, ucapku meyakinkan. Kalau kamu suka, kami orang tua bisa apa? Kami hanya bisa mendoakan, semoga kalian jodoh. Karena kalau sudah menikah, dia tidak cuma harus menyayangi kamu saja, tetapi juga harus menyayangi bapak dan ibu juga loh, sahut ibu. Singkat cerita, akhirnya aku mendapatkan restu dari kedua orang tuaku. Hal itu tentu saja membuatku sangat lega dan bersyukur, karena semua perjuanganku selama ini akan mencapai puncaknya. Keesokan harinya aku pun menghubungi Putri. Sayang, kamu pulang kapan? Tanyaku. Mungkin bulan depan sayang, ada apa? Kok tumben nanya, lagi kangen ya? Jawab dia manja. Pulang 3 hari lagi bisa, imbuhku. Gak bisalah, ada apa sih? Kok mendadak sekali? Ucapnya heran. 3 hari lagi pulang aja ya, aku mau ajak orang tuaku ke rumahmu, jawabku. Loh, lah ini gimana kerjaanku yang, imbuhnya? Sudah. Setelah ini, kamu gak usah kerja, biar aku yang menafkahi, kamu fokus aja sama rumah tangga kita, aku sudah minta restu, dan aku akan melamar kamu 3 hari lagi, jadi kamu pulang aja ya, jawabku. Dia pun langsung menangis bahagia mendengar hal itu, dan akhirnya besoknya dia langsung pulang ke rumahnya, untuk memberitahu orang tuanya perihal lamaranku. Akhirnya hari lamaran pun tiba, dan berjalan dengan sangat lancar. Keluarga kami pun sepakat akan menggelar pernikahan 3 bulan setelah lamaran di hari itu. Setelah hari lamaran itu, semuanya sudah berubah. Kini aku lebih sering main ke rumah Putri, begitu juga sebaliknya, hubungan kami lebih mesra, dan saat itu Putri sudah kusuruh untuk berhenti dari kerjaannya, dan kusuruh fokus dengan acara pernikahan kami. Di samping itu, keluarga kami masing-masing juga sudah mulai sibuk dengan persiapan pernikahan kami. Karena pernikahanku yang masih lumayan jauh, aku pun tetap pergi bekerja karena aku dapat izin cuti hanya 2 minggu.
Jadi saat itu semua urusan pernikahan aku percayakan kepada keluargaku. Hingga akhirnya hari itu tiba, hari di mana aku hendak mengajak Putri untuk memilih baju pernikahan dan perlengkapan untuk pesta nanti. Karena di sekitar rumahku tidak ada pusat perbelanjaan besar, jadi kuputuskan untuk belanja kebutuhan pernikahan di sekitar kantorku saja. Kan di sini banyak mall besar, pikirku. Aku pun langsung menghubungi Putri via telepon. Sayang, besok pagi aku jemput ya, kataku. Tidak usah, kan kita belanjanya di sekitar tempat kerjamu. Nanti kalau kamu jemput aku, kamu jadi bolak-balik yang, jawab Putri. Gap lah, aku gak mau kamu mengemudi sendirian ke sini, jauh, protesku. Sudah gap pipi, aku juga mau mampir ke rumah temenku yang, aku mau ngasih undangan pernikahan kita, kebetulan jalannya satu arah dengan kantormu, jawab dia. Akhirnya dengan berat hati aku menyetujuinya, karena saat itu Putri sangat bersikukuh untuk berangkat ke sini sendiri. Keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi, Putri sampai di depan kosku. Dia terlihat sangat cantik dan anggun dengan baju putihnya. Lo tadi berangkat jam berapa kok gak telepon aku dulu? Tanyaku. Tadi pagi, aku mau telepon takut ganggu, kamu biasanya masih tidur, jawabnya. Ya sudah masuk sini dulu, biar aku ganti baju dulu, ucapku sambil aku kembali masuk ke dalam kos. Setelah ganti baju, akhirnya kami pun pergi berbelanja. Kali ini Putri sangat beda sekali, sekarang dia lebih manja dan lebih banyak diam, tidak seperti biasanya, yang cenderung lebih cerewet. Apa gara-gara mau menikah itu ya, jadi lebih manja, pikirku. Saat itu tentu saja perasaanku sangat bahagia sekali, ditambah selama kami berbelanja, dia tidak pernah sekalipun melepaskan pegangan tangannya dari lenganku. Tetapi saat itu aku mulai merasakan keanehan. Aku merasa diikuti oleh sosok besar berjubah hitam. Hal itu ku ketahui ketika aku beberapa kali melihat arah belakang dari pantulan cermin, sosok tersebut 5 langkah di belakang kami, dan seolah mengikuti kami kemanapun kami pergi, dan anehnya, setiap ku toleh sosok tersebut sudah tidak ada entah kemana. Perasaan itu terjadi beberapa kali, tetapi tidak kuberitahukan kepada Putri, karena aku khawatir dia nanti ketakutan, dan akan merusak suasana kami yang romantis. Dan tidak hanya di situ saja, sepanjang hari aku mencium aroma dupa yang entah dari mana asalnya, ditambah aku sering melihat ada bunga Kamboja yang berceceran di sekitar kami. Meskipun kami sudah berpindah-pindah tempat, selalu saja aku melihat ceceran bunga Kamboja tersebut. Semua itu tentu saja tidak kuhiraukan, karena perasaan kami saat itu yang sangat bahagia. Ucapan cinta yang keluar dari mulut Putri sepanjang hari, seolah membuat aku menjadi laki-laki paling beruntung di dunia ini. Dan hari pun menjelang malam. Saat itu rencanaku untuk langsung mengantar Putri pulang ke rumah tiba-tiba ditolaknya. Habis ini kita langsung pulang aja ya yang, kamu gak bisa bawa nanti, ini bajunya banyak banget, usulku. Tidak usah pulang ya, aku tidur kosmu saja, besok pagi kita pulang bareng-bareng. Aku pingin malam ini kamu temani yang, jawabnya. Tentu saja saat itu aku sangat terkejut, karena kosku ada larangan tidak boleh membawa wanita masuk sebelum sah menjadi istrinya. Ini bahkan ibu kosku belum tahu kalau aku mau menikah, ditambah gimana nanti bilang orang tuanya Putri. Saat itu tentu saja kami melakukan perdebatan, hingga akhirnya aku mengalah karena dia telah sukses meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Kita jalan-jalan saja dulu sampai puas, nanti ke kos kalau sudah larut malam, nunggu ibu kos sudah tidur, usul Putri. Akhirnya aku pun menyetujuinya. Dan akhirnya kita pun keliling kota ini hingga larut malam. Dan akhirnya aku memilih untuk nongkrong di sebuah taman, karena badan sudah mulai lelah karena beraktivitas seharian. Ketika di taman malam itu, aku kembali melihat ceceran bunga Kamboja, dan bau dupa yang menyengat. Ditambah saat itu tiba-tiba ada beberapa orang yang lewat di depan kami berdua dengan wajah yang aneh. Ada beberapa orang yang berwajah putih pucat. Ada juga yang wajahnya membiru dan terakhir, ada yang lehernya seperti sehabis dicekik. Mereka mondar-mandir lewat di depan kami berdua dengan sesekali melirik ke arahku. Saat itu aku langsung merinding dan sangat ketakutan.
Tetapi saat itu aku juga lega karena putri kupastikan tidak melihatnya karena dia sibuk dengan camilannya. Dan puncaknya, tiba-tiba seperti ada yang menarik tanganku dari belakang hingga aku jatuh dari atas kursi taman. Hal itu membuat aku seketika ketakutan. Setelah hal itu terjadi, mengingat waktu sudah tengah malam, akhirnya aku memutuskan untuk mengajak putri pulang, karena kurasa taman ini tidak aman dan banyak setanya. Sesampainya di depan kos, kekhawatiranku pun terjadi. Aku saat itu melihat ibu kos masih belum tidur dan masih sibuk telepon dengan seseorang. Beliau tepat di depan pintu gerbang, sambil mondar-mandir. Saat itu aku kebingungan dan tiba-tiba ibu kos memanggilku karena tahu kedatanganku. "Tumben Dim pulang malam lembur ya?" tanya ibu kos. Saya pun menjawab pertanyaan tersebut dengan badan gemetar karena takut dimarahi kemudian diusir dan tidak boleh kos di sini lagi karena ketahuan membawa perempuan. "Endak Bu, ini habis belanja hehe," jawabku. Anehnya ibu kos saat itu langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa menegurku. Wah, saat itu perasaanku sangat lega karena kupikir ibu kos lagi baik hati, jadi aku diizinin bawa perempuan masuk. Di dalam kos, putri sangat manja sekali, dia tidak henti-hentinya memujiku dengan kata-kata mesra. "Aku gak mau kehilangan kamu Dim, apapun yang terjadi. Jangan tinggalin aku ya, aku sayang banget sama kamu," ucapnya. "Iya gak bakal tak tinggal, seminggu lagi kita menikah. Setelah itu kamu ikut aku di sini aja ya, GPP kan kita kos dulu, nanti kalau kontrak kerjaku sudah habis, kita hidup di kampung lagi, biar aku cari kerja di sana. Yang penting aku bisa tiap hari pulang, dan bisa ketemu kamu. Kamu jangan kerja lagi wes, aku gak mau kamu capek, kamu di rumah saja, biar aku yang kerja," jawabku meyakinkan. Putri pun mengangguk sambil meneteskan air mata. Saat itu aku kembali memeluknya, karena itu kuanggap air mata bahagia. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Putri membuka semua bajunya sambil menciumiku. Dan betapa kagetnya aku saat itu, ketika tahu perlahan-lahan tangan Putri juga mulai memaksa untuk membuka bajuku. Saat itu aku langsung terkejut dan menghentikan tindakan Putri tersebut. "Kamu kok aneh gini, kan biasanya cowok yang ngajak duluan," godaku. "GP, kan ini sudah akhir perjalanan kita," jawab Putri. "Sayang, kita udah janji dari awal pacaran untuk tidak aneh-aneh. Kita nikah cuma kurang seminggu loh, mending pas malam pertama aja biar halal. Kan biar tenang juga, nanti kalau di sini, ibu kos dengerin kita gimana, kan jadi malu," terangku menenangkan dia. Dia kembali tidak menghiraukan perkataanku sambil terus memaksaku untuk membuka bajuku. Waktu itu memang Putri sudah melepaskan semua bajunya, hingga hanya tersisa selimut tipis yang menutupi seluruh tubuhnya. Aku pun saat itu terus menolaknya hingga akhirnya dia tersadar, kalau aku memang benar-benar tidak mau melakukan apa yang dia inginkan. Akhirnya dia tiba-tiba kembali menangis sambil memelukku erat. "Kamu memang orang baik Dim. Maafin aku kalau aku punya salah ya, aku gak mau pisah sama kamu, aku sayang banget sama kamu, jangan pernah lupain aku ya," ucap Putri. Aku pun mencium keningnya sambil mengusap air matanya, dan akhirnya kami pun kembali bermesraan hingga kami ketiduran. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena tiba-tiba aku mendengar ada suara orang mengetuk pintu dengan sangat cepat dan tidak beraturan. Karena saat itu aku takut ibu kos yang melakukan hal itu. Sebelum ku buka pintu aku mengintip dulu dari balik tirai. Dan betapa kagetnya aku saat itu. Ketika tepat di depan pintuku ada sosok laki-laki tinggi besar dengan wajah yang sangat menyeramkan, dengan sesekali menggaruk-garuk pintu dari arah luar. Saat itu aku kembali terkejut ketika Putri tiba-tiba terbangun dan menarik tanganku, agar tidak menghiraukannya. Aku pun menurutinya dan kembali masuk dalam selimut. Saat itu suara pukulan di pintu semakin keras, dan sesekali tercium bau dupa yang sangat pekat. Dan setelah beberapa lama, tiba-tiba sosok tersebut pindah tepat di samping almari pakaianku, dia berdiri sambil membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Saat itu sekujur tubuhku terasa kaku, dan seperti tidak bisa bergerak sama sekali.
Membuka mulut untuk berteriak pun, saat itu, aku sangat kesulitan. Entah apa penyebabnya, aku juga tidak tahu. Malam itu terasa sangat panjang dan aku hanya bisa memejamkan mata dan membaca doa sebisanya sambil memeluk putri yang mulai menangis ketakutan. Gangguan itu pun berlanjut hingga menjelang subuh. Dan saat terdengar azan subuh, suara tersebut mulai hilang dan aku pun ketiduran sambil memeluk putri. Akhirnya aku terbangun kesiangan sekitar pukul 10 pagi. Aku sangat terkejut saat itu, karena putri tiba-tiba sudah tidak ada di sampingku. Setelah aku mondar-mandir dia tetap tidak ada dan aku simpulkan dia pulang lebih dulu, karena motornya di dalam kos yang juga sudah menghilang. Aku pun saat itu langsung mencoba menghubungi putri berkali-kali, dan tidak ada jawaban. Baju-baju yang kami kemarin beli juga masih di kos. Jadi kalau gak pulang mungkin dia pergi beli makanan, tapi kok gak izin aku ya, pikirku. Dan setelah kutunggu hingga sekitar pukul 12 siang, akhirnya kuputuskan untuk pulang ke rumah, karena putri sudah 2 jam tidak kembali ke kos. Saat itu kupikir dia pasti pulang duluan, karena jika dia memang beli makanan harusnya sudah balik ke kos dong, pikirku. Akhirnya saat itu aku menuju ke rumahku terlebih dahulu, sebelum ke rumah putri. Karena saat itu aku harus meletakkan barang belanjaan kami kemarin. Dan betapa terkejutnya aku setelah sampai di rumahku. Di rumah tidak ada yang menyambutku, semua orang di rumah tertunduk seperti sedang ada masalah. Aku pun saat itu bingung sekali apa yang sebenarnya telah terjadi. Aku pulang kok diam semua? Apa ada masalah dengan pernikahanku? Uangnya kurang? Apa orang tua putri menolaknya? Apa ada masalah lain? Tanyaku heran. Kemarin kamu kemana, HP-mu gak bisa ditelepon? Adikmu ke tempat kerjamu. Kamu katanya gak masuk, ke kosmu kamu gak ada, kamu kemana? Tanya ibu. Itu, kemarin aku belanja sama putri bu, dia nyusul ke kosku, jawabku santai. Tiba-tiba ibu menangis terseduh-seduh dan masuk ke kamarnya. Saat itu aku semakin kebingungan, dan coba memaksa ayah dan adikku untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar, saat itu akhirnya adikku bilang sambil memegang tanganku. Kalau ternyata putri kecelakaan kemarin pagi, sekitar pukul 8 pagi di Jurang Setan, area jalan berliku dan menanjak di wilayah tersebut, dia ditabrak mobil, terpental dan akhirnya dilindas bus. Jasadnya tidak dikenali karena bagian tubuhnya sudah hancur, kepalanya pecah dan ususnya berhamburan. Aku sudah cari kakak seharian tidak ketemu kak, HP kakak mati. Ucap adikku. Saat itu aku tidak percaya dengan semua ucapannya dan aku kembali menelpon putri berkali-kali. Setelah tidak ada jawaban aku langsung menaiki motor menuju rumah putri, ditemani adikku. Sesampainya di rumah putri aku sudah disambut dengan bendera kematian dan beberapa warga yang berkumpul. Saat itu aku langsung berteriak histeris memanggil-manggil nama putri. Aku memberontak tidak karuan. Dan akhirnya bisa ditenangkan oleh ayah putri. Aku pun kemudian diajak ke kuburan putri untuk taksiyah. Dan ketika sampai di kuburan putri, saat itu aku kembali melihat bunga Kamboja berceceran dengan posisi yang sama saat kulihat kemarin di beberapa tempat. Saat itu aku langsung menangis tiada henti di samping kuburan putri. Dan di sela-sela aku menangis, aku kembali melihat sosok hitam tinggi besar. Sosok tersebut berdiri di balik kayu besar di area kuburan sambil menatapiku, dan sosok itu kuyakini adalah sosok yang mengikutiku saat aku masih bersama putri kemarin. Aku pun langsung berlari mendatanginya dan mencarinya sambil berteriak-teriak agar putri dikembalikan kepadaku. Aku saat itu dikejar oleh beberapa orang termasuk adikku dan ayah putri, dan akhirnya aku dibawa kembali ke rumah putri. Dan tidak lama kemudian orang tuaku pun menyusulku. Dan saat itu aku menceritakan semua yang kualami kemarin bersama putri. Ternyata yang datang ke kosku tersebut adalah arwah putri. Hal itu kusadari setelah mengingat bahwa ibu kosku membiarkan kami masuk bukan karena aku diizinkan bawa wanita, tapi karena memang saat itu ibu kos tidak melihat sosok putri.
Ditambah waktu di mall, aku memang kerap dipandang aneh oleh pengunjung yang lain, yaitu mungkin karena mereka pikir aku ngomong-ngomong sendiri. Aku pun kembali meneteskan air mata mengingat dia membeli semua baju kesukaannya, dan memang ingin menghabiskan hari terakhirnya bersamaku. Kemarin saya seharian bersama dia, Pak. Dia manja banget. Kemarin sudah kuajak pulang dia tidak mau, dan tadi pagi, dia tiba-tiba tidak ada, ucapku sambil meneteskan air mata. Pagi hari sebelum berangkat ke tempat kerjamu, dia tidak bilang kalau hendak mengunjungimu, dia cuma pamit mau ngantar undangan pernikahan saja. Makanya saya izinkan, jika saya tahu dia akan pergi ke tempat kerjamu. Tentu saja saat itu tidak saya izinkan ketika dia pamit, ucap ayah Putri. Saat itu aku hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil mengingat kenangan bersama Putri sembari memeluk baju baru yang dibeli Putri kemarin. Dan saat itu juga, aku tidak henti-hentinya menelpon HP Putri yang katanya sudah ikut hancur. Tapi aku terus menelponnya berharap Putri menjawab panggilan teleponku suatu saat nanti. Hari-hari pun berlalu, karena keadaanku yang murung, menangis dan tidak mau bekerja kembali. Akhirnya aku oleh orang tuaku dibawa ke salah satu pesantren di kotaku untuk memulihkan mentalku yang saat itu hampir berbulan-bulan tidak kunjung membaik. Aku setiap hari menelpon Putri dan memakai baju pembelian Putri waktu bersamaku saat itu. Akhir cerita, setelah melakukan berbagai terapi, akhirnya aku sekarang sudah sembuh dan sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Tiap hari-hari tertentu, aku masih mengunjungi makam Putri untuk melakukan takziah dan mendoakan arwah Putri agar tenang di alam sana. Cerita yang sangat menyentuh ya guys dan menyedihkan kisah mistis kali ini. Tapi endingnya bikin bahagia, akhirnya mereka bisa hidup bahagia. Buat kalian juga jangan lupa bahagia ya guys, jika ada masalah semoga masalah apapun itu bisa diselesaikan dengan baik, dan jangan lupa berdoanya juga. Cukup sekian dari saya, jika suka sama ceritanya silahkan subscribe, like, dan share ya guys biar saya bisa jauh lebih semangat lagi buat ceritain kisah horor lainnya, dan jangan lupa juga tekan loncengnya supaya kalian orang pertama yang dengerin cerita saya. Makasih guys.